Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang company history. Ayam Gepuk Pak Gembus didirikan oleh Bambang Soeharto pada tahun 2013 di Jakarta. Berawal dari satu gerai sederhana, usaha kuliner cepat saji ini berkembang pesat menjadi jaringan waralaba berskala nasional bahkan internasional. Berkat cita rasa sambal yang khas dan harga yang terjangkau, lalu di sini ada cost objek biaya yang difokuskan dalam analisis laporan ini adalah satu porsi paket ayam gepuk original yang terdiri dari ayam goreng, nasi putih, sambal gepuk khas, lalapan, dan kemasan food grade. Lalu slide selanjutnya ada analisis SWOT. Strength-nya, ciri khas sambal bawang yang dicampur kacang mede memberikan rasa gurih, unik, harga ramah kantong bagi mahasiswa atau pekerja, serta memiliki jaringan cabang yang luas. Lalu weakness-nya, ketergantungan pada pemasok tertentu sehingga rentan masalah stok, kualitas, rasa, atau pelayanan antar waralaba terkadang tidak merata, serta kapasitas ruang gerai fisik yang terbatas. Lalu ada opportunities, inovasi menu sampingan baru, ekspansi pasar digital via layanan food delivery, serta penguatan sistem online terintegrasi. Lalu yang terakhir ada persaingan pasar ayam geprek yang sangat jenuh, fluktuasi harga bahan baku pokok, cabai, bawang, minyak, dan perubahan tren kuliner yang cepat. Selanjutnya ada cost identification. Bahan baku seperti ayam, beras, cabai, bawang, kacang mede, bumbu istimewa pusat, plastik, dan kotak kemasan masuk dalam kategori biaya langsung dan variabel karena berubah mengikuti volume produksi. Indirect dan mix atau fixed cost, air dan listrik dikategorikan sebagai mixed cost karena memiliki biaya beban minimum serta komponen variabel. Sementara biaya sewa tenan dan biaya etalase termasuk fixed cost atau biaya tetap, inventoriable, dan period cost. Biaya bahan makanan dan kemasan langsung dikelompokkan sebagai biaya persediaan atau inventoriable cost. Sedangkan utilitas, air dan listrik, sewa tenan, dan sarung tangan plastik masuk sebagai biaya periode atau period cost. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfiani Putri dengan NIM 121002019 sebagai partner Aprilia Kartikasari akan menjelaskan tentang biaya produksi dan penentuan harga jual. Di sini ada total biaya manufaktur untuk satu porsi paket ayam gepuk original adalah 25.000. Komponen biayanya terdiri dari direct material seperti ayam, beras, cabai, bawang, kacang mede, bumbu pusat, kemasan box, minyak, dan plastik sebesar 19.000. Lalu ada tenaga kerja langsung sebesar Rp3.000, ada manufacturing overhead atau BOP sebesar Rp3.000. Apabila outlet memproduksi 100 porsi dalam sehari, total cost of manufacturing menjadi 2.500.000. Ada cost of goods sold atau HPP dengan asumsi seluruh produk terjual pada hari tersebut tanpa persediaan awal dan akhir, maka nilai HPP untuk 100 porsi adalah 2.500.000. Lalu selanjutnya ada pricing decision atau penentuan harga jual menggunakan pendekatan cost plus pricing dengan menetapkan target margin keuntungan sebesar 40% dari biaya produksi. Cara perhitungannya, margin keuntungan 40% dikali dengan 25.000 hasilnya Rp10.000, maka harga jual ditetapkan sebesar 35.000 per porsi. Lalu jika 100 porsi terjual dalam sehari, total pendapatan penjualan adalah 3.500.000 dengan laba kotor sebesar Rp1.000.000. Lalu selanjutnya ada income statement. Pendapatan laba bersih yaitu didapatkan dari total penjualan kotor mencapai Rp500 juta dikurangi potongan penjualan sebesar Rp10 juta sehingga penjualan bersih adalah Rp490 juta. Lalu ada harga pokok penjualan atau COGS, itu berasal dari persediaan awal barang jadi sebesar Rp30 juta ditambah COGM sebesar Rp220 juta. Hasilnya barang tersedia untuk dijual yaitu sebesar Rp250 juta. Dikurangi persediaan akhir barang jadi sebesar Rp40 juta, didapatkan total HPP sebesar Rp210 juta.
Lalu ada laba kotor atau gross profit sebesar 490 juta rupiah dikurang 210 juta rupiah, hasilnya sebesar 280 juta rupiah. Lalu ada beban operasional atau operational expense. Total beban operasional sebesar 98 juta rupiah yang terdiri dari selling expense seperti iklan, komisi, pengiriman sebesar 30 juta rupiah. Lalu ada administrative expense seperti gaji, sewa kantor, penyusutan, perlengkapan sebesar 68 juta rupiah. Laba operasional atau EBIT sebesar 280 juta rupiah dikurangin 98 juta rupiah menjadi hasilnya 180 juta rupiah. Lalu ada pendapatan atau beban lain-lain dan pajak, yaitu dikurangi total beban lain-lain bersih atau bunga sebesar 3 juta rupiah sehingga laba sebelum pajak menjadi 179 juta rupiah. Setelah dipotong pajak penghasilan, final UMKM yaitu 0,5% sebesar 2.450.000 rupiah, diperoleh laba bersih sebesar 176.550.000 rupiah. Dilanjut dengan statement of financial position. Total aset perusahaan berada di angka 376.550.000 rupiah yang nilainya seimbang dengan penjumlahan total liabilitas dan ekuitas yaitu sebesar 376.550.000. Lalu ada aset lancar sebesar 171.550.000. Ada kas dan setara kas sebesar 111.550.000. Lalu ada piutang usaha sebesar 20 juta, ada persediaan barang jadi sebesar 40 juta. Lalu ada struktur liabilitas dan ekuitas. Liabilitasnya sebesar 100 juta, ada utang usaha 40 juta, utang bank jangka panjang 60 juta. Lalu ada ekuitas pemilik totalnya 276.550 pada modal disetor 100 juta. Lalu laba ditahan sebesar 176.550.000 rupiah. Lalu selanjutnya ada komen dan recommendation. Ada observasi dan analisis komentar, yaitu cost classification, pengelompokan ke dalam direct materials, direct labor, dan factory overhead sudah baik karena berhasil memisahkan produk cost dari period cost. Lalu ada cost behavior, pemisahan variable cost dan fixed cost, memudahkan manajemen melakukan analisis titik impas atau break even point. Lalu ada overhead allocation, alokasi FOH, masih menggunakan tarif tunggal seperti single plan wide rate sehingga berpotensi menjadi under applied atau over applied overhead. Lalu ada rekomendasinya, sistem kalkulasi biaya disarankan menerapkan job order costing jika ada pesanan custom atau catering atau proses costing untuk produksi harian yang massal dan homogen. Lalu ada penyempurnaan alokasi overhead, mengalihkan alokasi biaya dari metode tradisional ke activity based costing sederhana agar alokasi overhead lebih presisi berdasarkan cost driver masing-masing. Lalu selanjutnya ada membuat obstacles dan solution, atau bisa dibilang hambatan dan solusi. Hambatan satu yaitu pencampuran keuangan pribadi pemilik sehingga sering bercampur dengan keuangan bisnis sehingga menyulitkan perhitungan HPP secara akurat. Solusinya itu mewajibkan pemisahan rekening bank serta menerapkan sistem gaji manajerial. Lalu ada hambatan yang kedua, alokasi overhead tidak akurat, yaitu memiliki kesulitan dalam memisahkan beban utilitas atau listrik antara area produksi atau dapur dan area administrasi atau kantor. Solusinya membuat cost allocation sheet berdasarkan proporsi penggunaan, misalnya luas area atau meteran KWH. Lalu hambatan yang ketiga, pencatatan manual dan human error. Pencatatan stok dan transaksi harian yang masih manual sering memicu selisih stok. Solusinya yaitu mengintegrasikan perangkat lunak akuntansi berbasis SAK EMKM seperti Accurate, Journal, atau Zahir.